Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karakteristik pertama hamba Allah yang baik adalah ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika maupun kesombongan itu karena jabatan. Itu kriteria yang pertama yang disebutkan Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di samping itu ketika mereka berinteraksi di dalam kehidupan mereka, interaksi sosial mereka bagus. Komunikasi mereka dengan tetangga, dengan teman sejawat, dengan masyarakat bagus. Bahkan yang menarik di dalam ayat ini adalah ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang bahasa Al-Quran sebagai orang-orang bodoh, yang mengeluarkan kata-kata kasar, baik secara verbal ataupun masa sekarang melalui media sosial, mereka tetap meresponnya salama, dengan kata-kata yang memberikan kesejukan, memberikan keselamatan. Kemudian di dalam ayat 64 Allah menegaskan, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Kalau siang mereka rendah hati, berinteraksi sosial dengan baik, tapi malam mereka, kata Allah, sujjada wa qiyama, mereka sujud di hadapan Allah. Mereka mendirikan ibadah malam, memohon ampun kepada Allah terhadap semua kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di samping itu mereka juga mempunyai karakteristik sikap mental yang seimbang, tidak terlalu takut dan juga tidak terlalu berani. Kalau dia terlalu takut, khauf, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan keluarga dan masyarakatnya. Tapi kalau jika dia terlalu berani, maka atau terlalu roja, terlalu berharap kepada Allah, maka dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi mereka mempunyai sikap mental yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan khauf dan raja. Ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran dan dosa, tapi sekaligus juga di dalam kehidupan mereka, mereka memohon ampun, penuh harapan kepada Allah bahwa di dalam kehidupan mereka banyak pelanggaran yang mereka lakukan, dan karena itu senantiasa dia meminta ampun dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Hamba Allah yang sebenarnya dan juga mereka tidak terlalu kikir. Ada masjid yang mau dibangun, nilainya miliaran, dia memiliki harta yang lumayan, tapi dia berani mengeluarkan hanya 5.000 rupiah. Itu bukan hamba Allah.
Walam yaqturu, bukan mereka kikir. Walam yusrifu, juga tidak berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi di antara keduanya itu, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, hamba Allah yang bagus, kata Allah dalam surah Al-Furqan, adalah mereka-mereka yang tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pamer, tidak ada ria. Semua mereka lakukan hanya karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demi Allah, kita semua akan tersiksa batin kita kalau di dalam kehidupan kita mencari keridhaan orang. Kalau di dalam kehidupan kita hanya untuk menyenangkan orang, meskipun menyenangkan orang itu adalah ibadah, kita akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan ini. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun tugas kita, kalau itu kita lakukan demi Allah, pondasinya Allah, tujuannya Allah, tidak perlu pujian dan tidak perlu takut terhadap cercaan orang lain. Itu hamba Allah. Kemudian kata Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka-mereka itu hamba Allah yang sesungguhnya itu adalah mereka yang tidak membunuh orang lain. Baik membunuh dalam arti kata yang sesungguhnya dengan pedang, dengan pisau, dengan senapang, dengan tembak atau dengan apapun, atau membunuh dalam arti kiasan, membunuh karir orang, membunuh nama baik orang, membunuh karakteristik orang melalui fitnah, melalui cercaan, melalui apapun. Mereka adalah orang yang tercela di hadapan Allah. Jangan bunuh karakter orang, jangan bunuh profesi orang, jangan bunuh nama baik orang. Itu adalah ciri dari kebaikan dan ciri sebagai hamba Allah yang disebut Allah dengan ibadur rahman. Wala yaznun, wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Tidak membunuh, ikhlas di dalam kehidupan, jangan berzina. Media sosial sekarang kalau tidak hati-hati membuat orang banyak berzina. Meskipun mungkin tidak zina dalam artian sesungguhnya, tapi zina mata, zina hati sangat terpapar ketika ini di dalam kamar-kamar setiap pribadi orang, di dalam tangan-tangan setiap orang. Itu terpapar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Hati-hati dengan anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, yang bisa jadi mereka masuk terjerumus kepada perzinahan yang beritanya sangat banyak kita lihat. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan jangan hampiri zina. Dan tanggung jawab setiap kita apa yang akan terjadi kepada anak dan generasi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, semuanya yang kita sampaikan tadi ditambah lagi firman Allah di dalam surah yang sama ayat 70, illa man taba wa amana wa amila salihah wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Hamba Allah yang baik, hamba Allah yang terpuji, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba setan,
adalah ketika dia melakukan kesalahan, illa man taba, dia cepat mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ketika semua ini kita lakukan, kata Allah, maka segala keburukan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, termasuk wabah, termasuk segala musibah yang menimpa masyarakat, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan menghilangkannya dan menggantinya dengan kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, hamba Allah yang baik, yang bisa kita jadikan renungan, menjadi iktibar, yang kita bisa jadikan pegangan di dalam khutbah yang singkat ini, untuk terselamat dalam kehidupan yang sementara ini. Satu, hendaklah semua kita rendah hati, jangan sombong, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Dalam hitungan detik, jabatan Anda, kekayaan Anda, apapun yang Anda miliki, bisa ditarik Allah dalam hitungan detik. Kedua, komunikasinya dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan dalam hidup berbangsa dan negara, bagus. Senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah, falyaqul khairan awil yasmut. Cakap yang bagus, kalau tidak diam. Ketiga, di malam hari mereka senantiasa menikmati kehidupan dengan tahajud, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang suka salat malam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sikap mentalnya bagus, tidak terlalu takut dan juga tidak terlalu berharap, sehingga seimbang. Kesalahan dia akui, kemudian dia berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, suka membantu. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman kalian kalau seandainya kalian bisa tidur sementara jiran kalian dalam keadaan lapar. Itu bahasa sari daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlas, tidak suka mengganggu orang, tidak membunuh karir orang, tidak membunuh orang lain dengan terus-menerus, kemudian juga tidak melakukan dan mendekati perzinahan. Mudah-mudahan surah Al-Furqan ayat 63-70 ini bisa memberi inspirasi bagi kita untuk salah satu jalan dan cara menghilangkan segala keburukan yang menimpa kita, termasuk wabah, termasuk musibah, dan lain-lain sebagainya. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Saya mohon ampun kepada Allah kalau yang saya sampaikan ini ada kekhilafan dan kesalahan, dan saya berharap, khatib berharap, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua, dan bagi keluarga kita. Silakan nanti dirujuk surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 dan seterusnya. Barakallahu